Selamat siang, nama saya Benediktus Joko Suntoro, mahasiswa PPG Angkatan Ketiga tahun 2021. Saya berasal dari Universitas PGRI Semarang. Saya melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran UKIN di SD Nusa Putra, Semarang, di kelas 3 untuk materi tema 4, subtema 1, pembelajaran 1. Berikut video pembelajaran saya. Selamat siang anak-anak semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Joko. Iya, terima kasih. Hari ini kita kembali belajar dengan materi yang baru, yaitu tema 4, subtema 1, pembelajaran yang pertama. Ya, anak-anak semuanya kelas 3B ini adalah anak-anak yang hebat, anak-anak yang bersemangat belajar tinggi. Untuk mulai kegiatan, mari kita awali dengan berdoa. Berdoa sesuai agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak semuanya, hari ini kembali kita belajar meningkatkan kepandaian kita supaya menjadi manusia yang lebih hebat, lebih baik lagi, sehingga kalau kita menjadi manusia yang hebat, kita akan banyak bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Nah, ini Mr. Joko cek dulu ya, Pertama sudah hadir, ya, kemudian Aileen sudah hadir, Florencia, ada Melinda, Keiko, ada Marcel, Feby, Floren, Felix, Joel, Dharma, ya, Aileen, Victorio, semuanya hebat-hebat sudah untuk hadir pada pembelajaran hari ini. Ya. Nah, anak-anak, kita akan belajar dari tema 4 ya, tema yang baru dengan judul besar yaitu kewajiban dan hakku di rumah. Nah, jadi kewajiban dulu yang diutamakan, barulah hak. Kewajiban adalah apa yang harus kita berikan kepada orang lain, ya, kita laksanakan. Sedangkan hak itu sesuatu yang kita peroleh. Jadi kita harus, kalau ini hak kita dipenuhi, maka lakukanlah kewajibannya terlebih dulu. Nah, sebelum kita mulai, yuk tepuk hebat dulu yuk. Tepuk hebat. Hebat. Luar biasa. Nah, anak-anak masih ingat kan tepuk the best? Iya. Tepuk the best. I am the best. You are the best. We are the best. Yes. Simbol untuk kelas 3B. Ya. Nah, dalam belajar itu mencapai tujuan. Dalam belajar kita itu mencapai tujuan hari ini supaya setelah membaca teks kalian dapat menunjukkan kalimat saran, ya. Kemudian tujuan membelajar yang kedua, kalian bisa menuliskan kalimat saran, ya. Apa kalimat saran nanti akan kita pelajari. Kemudian setelah mengamati cerita, kalian dapat menentukan 2 bilangan yang jumlahnya sudah diketahui dengan benar. Apa maksudnya nanti akan kita pelajari, ya. Kemudian selanjutnya setelah mengamati guru bernyanyi, nah kita akan bernyanyi juga. Kalian dapat pola menyanyikan lagu juga dengan pola irama yang benar. Kemudian setelah kita belajar hari ini, kita akan semakin bersyukur kepada Tuhan atas anugerah yang diberikan kepada kita berupa orang tua yang sangat menyayangi kita semua. Kemudian
Nah, ini yang kita tiga materi besar yang kita pelajari hari ini adalah kalimat saran, kemudian satuan waktu 1 tahun, selanjutnya menyanyikan lagu berjudul Jika Ibuku Tua Nanti. Nah, ya. Masih lama, tetapi ini mengingatkan kita bahwa orang tua itu sangat sayangi. Nah, yuk kita nyanyi dulu yuk, biar lebih bersemangat untuk belajar. Nah, yuk nyanyi dulu. Gimana lagunya? Sampai di sini terdengarkah suaranya, lagunya? Tidak terdengar? Kedengaran nggak suaranya? Tidak. Belum kedengeran. Ya, coba Mr. Joko naikkan volumenya ya. Sudah terdengar? Terdengar Keko? Dengarkah suaranya? Yo, biar terdengar coba speakernya di mute dulu. Sudah Mr. Joko naikkan ya. Ya, kita coba lagi ya. Saya terdengar. Oke, baik. Yuk kita mulai. Ya. Dengarkan Felix. Nyanyi yuk. Sepan rumah sudah kamarku, setelah makan ku cuci piring, setelah tidur ku rapian lagi. La 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 la. Tak lupa ku cuci baju, menunggu lantai bersihkan aku. La 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 la. Setiap hari ku bantu. Ya, lagunya seperti itu bisa ya kira-kira? Bisa? Nah, bisa enggak nih anak-anak IPA kelas lebih itu speakernya siapa ya? Bisa dimatikan. Felix dimatikan dulu speakernya. Dan juga Loren. Ya, nah, Bram masih nyala speakernya? Ya, tadi lagunya seperti itu, bisa ya? Nah, bisa. Nah, supaya lebih baik bernyanyinya, coba membuka speakernya ketika bernyanyi ya. Kita disuruh barulah dimulai. Oke, kita ulang sekali lagi. Ya, kita mulai lagi bernyanyinya. Mulai. Siap? Yuk. Keluarkan suaranya. Juga kamarku, setelah makan ku cuci piring, setelah tidur ku rapikan lagi. La 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 la
Ini bantu ibu. Iya. Cuci piring. Gampang lagunya kan? Juga mencuci baju, menyapu lantai, iya bersih rumahku. Iya bagus ya. Meskipun ada beberapa yang belum tahu lagunya, nanti Mr. Jo akan ulang di kelas ya biar semakin hafal. Jadi ketika besok suatu saat ada penilaian menyanyi, kalian bisa menyanyikannya. Ya. Kita bernyanyi. Nah, pasti kalian tahu bahwa tadi dalam lagu tersebut menunjukkan ya, dalam lagu tersebut menunjukkan bahwa mencuci baju, nyapu lantai, kemudian piring ya, itu semua dilakukan oleh anak-anak yang hebat yang menyayangi keluarga. Saya belum bisa, Mister ya. Kalau belum bisa nanti kalian harus mencoba. Jangan sampai sesuatu yang tidak bisa terus kalian biarkan begitu saja. Harus mencoba. Ya. Nah, coba perhatikan gambar di sini ya. Nah, mari kita amati gambar. Sekarang dari gambar keempat gambar tersebut. Nah, gambar yang pertama ini maknanya orang anak yang disayangi oleh kedua orang tuanya. Gambar kedua, seorang anak lagi merawat ibunya yang sakit. Gambar yang ketiga, nah ini makan bersama keluarga. Gambar yang keempat, gantian. Anak dirawat oleh ibunya ketika sakit. Keempat gambar ini menunjukkan ya kasih sayang dalam keluarga, hormat menghormati dalam keluarga. Nah, kita beri nama tokohnya nih Siti ya. Nah, Siti ini sangat perhatian kepada kedua orang tuanya. Ketika orang tuanya sakit, dirawatnya seperti gambar ketiga ini, gambar kedua ini. Tetapi Siti pun juga menghormati orang tuanya, akrab tetapi tetap menghormati orang tuanya. Nah, jadi kalian pun juga harus demikian, selalu akrab dengan orang tua, dekat dengan orang tua dan sayang kepada mereka. Nah, setelah mengamati gambar tersebut, Tuhan terbuka tanya ini kepada Keko nih ya, kepada Keko. Tadi siapakah tokoh pada gambar tersebut, Keko? Siti. Siti, betul. Coba Bram, makna gambar nomor 1 ini apa tadi Bram? Gambar nomor 1 maknanya adalah? Apa tadi? Seorang anak yang disayangi oleh orang tua. Betul. Coba Duel. Nah, ini ada pertanyaan ini nomor yang ketiga. Mengapa kita harus menghormati orang tua, Duel? Karena silakan Duel dijawab. Saya tidak tahu. Gimana? Mengapa kita harus menghormati orang tua? Karena orang tua adalah berjasa bagi hidup Joel, berjasa bagi hidup kita semua. Ketika kita kecil, kita dirawat sampai besar seperti sekarang.
sekarang. Selanjutnya, Mr. Joko minta tolong dijawab oleh Marcel ya. Bagaimana cara Marcel membalas kebaikan orang tua? Marcel. Silakan Marcel. Orang tua. Apalagi? Bagus, apanya? Melaksanakan perintah orang tua. Oke, boleh ya. Nah, selanjutnya nomor berikutnya bawahnya itu ya. Mengapa ayah dan ibu perhatian kepada Siti? Minta tolong dijawab Loren. Mengapa ayah dan ibu begitu perhatian kepada Siti? Mana Loren? Karena baik. Karena Siti pun juga perhatian kepada orang tua. Kemudian karena orang tua menyayangi dan mengasihi Siti dengan tulus. Bagaimana kira-kira perasaan Siti ya? Gembira, senang, sedih ketika disayang orang tua? Victorio, perasaan Siti bagaimana ketika disayangi orang tua? Victorio. Baik, senang dan gembira. Nah, anak-anak, setelah mengamati gambar tadi, mari kalian baca ya, kalian baca teks yang berikut ini. Dibaca dalam hati ya, Mr. Joko beri waktu 2 menit karena bacaannya pendek. Silakan 1, 2, 3 dibaca dalam hati. Ya, jadi Dalam hati, dibaca dalam hati. Dibaca dalam hati itu mulutnya tidak mengeluarkan suara. ya tidak. Dalam hati. Dalam hati. Ya. Oke, baik. Setelah kalian membaca dalam hati tadi ya, nah, di sini dalam bacaan ini menjelaskan bahwa manusia tidak bisa hidup mandiri, maka harus saling menyayangi satu dengan yang lain, khususnya dalam keluarga ya. Pada kalimat ini menyayangi keluarga merupakan salah satu kewajiban kita. Nah, di sini tertulis juga kewajiban dan hak hendaknya dilaksanakan secara seimbang. Nah, anak-anak, di dalam bacaan ini itu terdapat kalimat saran. Nah, apa itu kalimat saran? Nah, coba nih perhatikan. Kalimat saran itu kalimat yang menyuruh orang untuk berbuat kebaikan. Itu namanya kalimat saran. Ya, menasihati orang untuk melakukan suatu kebaikan namanya kalimat saran. Ini Mr. Joko beri contoh ya. Kalimat terakhir. Nih, laksanakan kewajibanmu maka kamu akan menerima hakmu. Nah, ini kalimat saran ini. Kalimat saran bisa kalimat seru, bisa tanda titik ya. Bisa tanda, tidak harus tanda titik juga, tanda seru juga bisa ya. Contoh yang lain lagi, kalimat saran pada bacaan ini. Menyayangi orang tua, berterima kasih kepadanya, dan mendoakannya merupakan kewajiban setiap anak. Jadi kita disarankan untuk menyayangi orang tua. Ya, nah itu banyak ya di sini ya. Tetapi di antara berbagai kalimat di sini yang sangat jelas kalimat sarannya adalah yang terakhir ini. Laksanakan kewajibanmu, maka kamu akan menerima. Nah, ini contoh kalimat saran ya. Yang mudah dilihat adalah tanda serunya nih ya. Meskipun tidak selalu tanda seru, tetapi kebanyakan kalimat saran itu memakai tanda seru ya. Jelas ya anak-anak ya. Kalau kalimat saran yang lain misalnya yang tidak terdapat di sini juga, sayangilah orang tuamu selagi mereka masih ada bersamamu. Itu contoh kalimat saran. Ya. Bantulah orang tuamu ketika orang tuamu membersihkan rumah. Rawatlah orang tuamu
ketika mereka sakit. Nah, ini contoh-contoh kalimat yang menyarankan, menyuruh berbuat kebaikan ya, dalam keluarga. Nah, harus dilatih loh ya seperti ini. Nah, jelas ya anak-anak ya, mana yang kalimat saran, mana yang bukan kalimat saran ya. Nah, sekarang tugas untuk kalian. Nah, ini dipersiapkan buku tulisnya ya. Ya, nanti di LKPD-nya yang sudah di-share Mister itu bisa diberi garis bawah dulu. Ini seperti perintah di sini. Garis bawahilah kalimat saran yang kamu temukan pada bacaan tersebut. Nah, kemudian setelah itu dibacakan. Oh ya, tadi Mr. Joko sudah bantu satu. Coba Mr. Joko minta untuk membacakan kalimat saran yang Mr. Joko temukan tadi. Kita temukan bersama tadi. Coba Feby. Feby, kalimat saran apa yang tadi ditemukan tadi? Pada bacaan ini? Apa Feby jawabannya? Kalimat sarannya apa di sini contohnya? Ayo, nggak boleh seperti itu, konsentrasi belajar. Nah, lihat nih yang Mr. Joko tebalkan ini ya. Yuk kita baca bersama yuk. Apa kalimat saran di sini? Kita baca bersama. 1, 2, 3. Laksanakanlah kewajibanmu, maka kamu akan menerima hakmu. Ya, ini contoh kalimat saran. Masih ada yang lainnya di sini selain itu ya. Oke, berikutnya. Nah, setelah kamu mengamati bacaan tadi, membaca dalam hati, nanti kalian cari ya kalimat sarannya yang mana, kalian jawab, terus kalian kirimkan di Google Classroom yang Mr. Joko share nanti ya. Nah, lihat ini. Setelah kita mencari bersama tadi ya, coba lihat latihan ini. Nih, ada contoh. Sekarang kalian boleh membuat kalimat saran yang kreativitasmu sendiri. Tidak ada di bacaan dan tidak apa-apa. Tapi ini sesuai kreativitasmu sendiri ya. Baik, silakan dikerjakan. Mr. Joko beri waktu 5 menit untuk mengerjakan ini ya. Kalau LKPD-nya tidak bisa dibuka, pakai buku tulis dulu, nanti diulang dikerjakan di LKP. Silakan 5 menit dari sekarang dikerjakan ya yang tabel 1, 2, 3, mulai mengerjakan. Amati dari sini. Silakan. Wah, itu Bram sudah mulai baca-baca, mengerjakan. Ditulis, Pak. Iya, langsung jawabannya tidak apa-apa ya. Nanti tinggal diganti di LKPD-nya. Misalnya menjawab langsung di situ ya bisa. Tapi kalau tidak, boleh di kertas dulu, nanti diubah di ini soal yang tidak terlalu sulit ya, gampang ya. Di sini ada contoh, mendapat kasih sayang dari ayah dan ibu. Kemudian kalimat sarannya, sayangilah ayah ibumu. 2, mendapat perawatan ayah ibu. Saran yang bisa menunjukkan kewajibanmu adalah setelah kita dirawat, kita ya balas merawat. Rawatlah rawatlah ayah ibumu ketika mereka sakit, misalnya itu boleh. Ya. Lanjut mengerjakan.
supaya konsentrasi dalam mengerjakan, coba di-mute dulu ya. Tidak apa. Speakernya di-mute dulu supaya bisa konsentrasi mengerjakan. Ini speakernya di-mute dulu. Konsentrasi mengerjakan. Ini ke siapa nih ya? Masih. Baik anak-anak, sudah 5 menit ya. Nah, baik. Yang belum selesai nanti bisa lanjutkan lagi ya, bisa dilanjutkan setelah ya setelah meeting ini mau melanjutkan lagi boleh. Ini coba ingatkan speakernya supaya dimatikan dulu. Siapa ini kencang sekali? Oh, punya Amer, ya, Happy, Flora, Oli. Ini. Baik anak-anak, apakah ada pertanyaan dari soal tadi? Ini yang tunjuk tangan siapa nih? Ini yang tunjuk tangan Felix. Tanya apa Felix? Silakan. Pano mau tanya apa? Victorio? Enggak. Oh tidak, ini soalnya raise hand. Pencet ya. Oke baik, kalau sudah, nah anak-anak, setelah kalian mengerjakan latihan tadi, tadi kan banyak perbuatan baik ya pada kalimat saran tadi. Kita diingatkan untuk berbuat baik kepada keluarga kita sendiri. Kapan kita melakukannya? Ya setiap hari. Dalam seminggu ya 7 hari melakukannya. Dalam setahun ya setiap hari. Nah, berhubungan dengan 1 tahun berapa hari? Coba perhatikan kalender ini. Nah, ada kalender kan ini. Kalender 365 hari. Ya, pinter. Nah, kalender ini kalender 2021. Contoh gambarnya ini ya, kalian amati gambarnya ini. Nah, gambar apakah pada tampilan di atas? Gambar apa nih? Kalender 2020. Bang Joko ingin minta dijawab nomor pertanyaan berikutnya oleh Aileen. Coba Aileen. Ada berapa bulan pada kalender tersebut, Aileen? Berapa bulan? Aileen? 12. Makin dong, enggak jelas. 20. 12 bulan. Coba berikutnya. Joel, ada berapa hari ada kalender di atas? Ini kamu kalau nggak hafal kamu akan metode. Kalau sudah hafal bagus. Ada berapa hari pada kalender ini, Joel? 300. 65 ya 345 hari. Ya 365 ya 365 hari dalam 1 tahun. Nah, jadi ketika kita bertambah umur 1 tahun sebenarnya kita sudah melewati 365 hari. Nah, selanjutnya ini perhatikan. 365 hari di sini ada contoh. Itu ternyata merupakan penjumlahan ya. Minta tolong ya di mute dulu speakernya. Bagus, siapa nih ya? Ya.
Punya Felix, speakernya di mute dulu. Victorio, speakernya di mute. Bram, Loren. Iya. Bram belum, Loren belum di mute speakernya. Ya, terima kasih. Nah, anak-anak, ini 365 hari itu merupakan penjumlahan dari ini. 250 ditambah 115. Misalnya kalian menghitung ya, hari belajar di sekolah tuh 250. Kalian misalnya menghitung gitu. Terus hari belajar di rumah 115. Kalau ditambahkan menjadi 365 hari. Ya kan, kalau kamu buat bersusun ke bawah kan ini jumlahnya 365 hari. Terus yang isian bawahnya berapa tuh? Boleh, ini kreativitasmu sendiri. Misalnya hari belajar di sekolah kamu menghitungnya kamu ingin 100. Nah, maka di sebelahnya hari belajar di rumah ada 265 hari. Misalnya di sini diisi hari belajar di sekolah kamu isi 120, maka nanti di sini isiannya 200 yuk 45. Nah, ini jadi kamu tugasnya di sini menambahkan ya, mencari angka, 2 angka kalau ditambahkan hasilnya 365. Ya, 2 angka ditambahkan hasilnya 365. Mudah ya, gampang ya. Mr. Joko bertanya dulu, ini kalian diamnya diam bisa atau diam bingung ya? Ya, coba Marcel. Tahu maksud materi ini ya, Marcel ya? Tahu ya? Marcel, halo. Bisa ya Marcel ya? Gampang ya? Nah, coba kalau menurut Marcel ini jawabannya berapa? Selain yang di atas Pak Joko ini yang dicontohkan Pak Joko, bawahnya kamu sebenarnya memberi contoh berapa Marcel? Bebas angkanya boleh. 100 ditambah 250 ditambah 315. jumlahnya harus 365 ya, jumlahnya harus 365. Ditambahkan. Coba Mr. Joko minta tolong dibantu temannya ya. Keiko, ya Keiko coba. Menurutmu berapa Keiko? Selain ini berapa tambah berapa yang hasilnya 365 Keiko? 285 ditambah 85. Iya betul. Kalau dijumlahkan hasilnya 365. Jadi ini banyak sekali jawabannya. Boleh kreativitasmu sendiri. Ya. Nah, ini tadi sudah kita jawab bersama. Coba sekarang yang tugas kalian. Nah, ini yuk silakan dikerjakan tugas ini. Mr. Joko nanti kalau ngerjakan terus nggak selesai gimana? Tidak usah takut ya, dikerjakan sebisanya dulu, sedapatnya. Nanti kalau belum selesai bisa dilanjutkan setelah Zoom meeting ini ya. Sekarang kalau tadi ditentukan 360. Nah, sekarang di sini misalnya kamu isi berapa? Boleh misalnya 125. Boleh, tapi harus penambahan dari jumlah ini. Mister, misalnya saya isi sama 365 ya, enggak apa-apa. Ya. Tarik penjumlahan di sini. Silakan dikerjakan, Mister Joko beri waktu 5 menit. Dari sekarang mulai. Gampang itu, tidak sulit ya. Pakai bersusun ke bawah bisa. Pakai kalkulator boleh enggak? Ya tidak boleh ya, jangan pakai kalkulator ya. Coba berpikir normal dulu biasa, tidak usah bantuan kalkulator karena ini hitungannya masih hitungan angka yang kecil. Coba kita coba cek dulu ya. Sudah pada menulis belum, mengerjakan belum? Dilarang melamun ya, konsentrasi. Oke, sudah
konsentrasi ya, Melika tulis. Sudah. Ya anak-anak, nah sudah baik ya. Selesai belum? Nggak selesai atau belum? Oh, ya selesai. Wah, mantap betul, udah selesai. Yang lainnya udah selesai belum? Dharma sudah belum? Ebi, Joel, Keko, Marcel, dan yang lainnya sudah belum? Nah, Gampang ya ini ya. Oke anak-anak. Kalau sudah kita lanjutkan yuk. Nah, lanjutkan. Ini ada lagu lagi ya. Lagu lagi nih. Lagunya apa? Nah, jika ibuku tua nanti. Nah, setelah tadi kalian mengerjakan, lihat. Dalam belajar saja, jumlah hari dalam belajar, kalau misalnya kalian isi 365, kemudian hari belajar di sekolah 250, hari belajar di rumah 115. Setiap hari waktu kita dipakai untuk belajar. Tetapi tidak hanya belajar, berkumpul bersama keluarga.